Wah, ini ya luar biasa ini. Ada segala muncar, ada apa namanya lima mengukusnya di dapur. Istilah dari penamaan bentuk bilang keris. Jadi dapur bukan tempat untuk memasak, tapi dapur dalam ilmu perkerisan, ya, dalam kristologi dapur itu berarti penamaan sesuai dengan wujud bilang keris itu sendiri, pericikan-pericikan. Ya. Ada sekitar 300 jenis terbagi atas keris lurus dan keris loop. Keris loop itu dari 3 sampai 13 yang paling umum. Yang tidak umum lebih dari 13 banyak, tetapi disebut keris Karawijan. Ya. Filosofinya satu pesan simbolik besi. Ya, ada besi hitam itu makna simbolisnya apa? Ada ketujuan, ada kebiruan, ada kehijauan. Ya. Kemudian pesan simbolik amor, dalam amor apa pesannya? Simbolik dapur, kalau punya jarak ya jadi suami yang bertanggung jawab seperti burung jalak gitu ya. Kemudian pesan simbolik krisikan. Kemudian yang terakhir pesan simbolik warangka. Nah ini tadi Wisma, Garwa. Kalau Wisma itu nggak hanya satu nggak apa-apa. Kalau Garwa nggak satu nggak apa-apa. Apa? Kalau Turangga ini sejenis yang bisa dinaikin, tapi bukan Garwa, bukan, beda. Meskipun Garwa bisa dinaikin, tapi Turangga ini beda. Ini kendaraan. Turangga ini kuda. Turangga itu tempat-tempatan kok. Fungsi keris dalam masyarakat. Nah inilah panjang. Spiritual religius keris pada mulanya merupakan sebuah sarana sesaji. Bahkan yang paling populer itu termasuk kerisnya siapa itu yang dibawa ke Mojopahit untuk nyari bapaknya, Kusupo ya. Joko Suro, keris Joko Suro itu punya keris kecil-kecil terus bagian pesinya itu bolong. Itu karena Joko Suro membawa keris dalam jumlah banyak yang direnteng, pakai tali seret direnteng. Nanti kalau nyari alamat terus nggak tuh udah pernah ini dibaik keris satu, terima kasih, jalan lagi. Nanti sampai apa? Udah jadi tahu dia sudah dikasih lagi. Karena pada zaman dulu keris sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sesaji di pertanian. Jadi alat tukar yang ampuh untuk nyari alamat ya dengan Joko Suro, keris Joko Suro itu. Ya Joko Suro itu termasuk keris yang pesinya bolong itu direnteng dulu di bawah untuk alat tukar cari informasi sampai akhirnya ketemu dengan bapaknya di Mojopahit. Psikologis keris memiliki kekuatan motivasi yang mempengaruhi perilaku. Ya, harusnya ketika kita punya keris itu sebagai satu lecutan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi keris tidak ada yang punya filosofi buruk. Meskipun kadang-kadang ada yang salah nyebut, misalnya contoh, ada sebutan keris jalak puguh. Sebenarnya ada keris jalak puguh. Itu nggak masuk akal. Karena semua keris itu pasti bermakna positif. Yang ada adalah jalak puguh. Ya, kalau puguh itu kan lihatnya sama sampah ini nggak masuk akal. Keris dengan filosofi yang buruk itu tidak ada. Ya, maka bagi orang-orang yang ngerti tentang keris bukan jalak puguh tapi jalak puguh. Ya, ruwong itu menghasilkan, ya, kurang lebih begitu. Nah ini contoh-contoh dalam keris sebagai motivasi yang mempengaruhi perilaku. Politis memiliki peran dalam persatuan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara pasti. Karena keris ini adalah simbol, bahkan menjadi wakil dari dirinya sendiri. Ada banyak raja terutama di era-era kerajaan. Contohnya ketika Raden Patah ingin menuntut seseorang dengan membawa pesan pasti akan disertakan kerisnya supaya yakin orang yang dikirim pesan bahwa itu betul pesan itu adalah dari rumah. Ya, maka seperti itu. Keris sebagai makna politis. Bahkan di era sekarang tidak jarang Presiden Indonesia juga ketika kerampuhan tamu dari luar negeri, maka sebagai cindera matanya adalah keris kepada Fidel Castro, contohnya dari Cuba. Ya, kemudian Nelson Mandela dari Afrika Selatan, selain Pak itu juga suka tulis. Kemudian Che Guevara juga pernah, ya. Dan beberapa tokoh dunia, tokoh negara lain ketika di Indonesia juga diberikan cindera mata berupa keris. Keris juga menyangkut status sosial, mewakili kedudukan dan status personal dalam masyarakat. Kalau ketemu keris misalnya ikatnya emas, sendalnya emas, mungkin diteteskan emas di bilahnya, mungkin dia menunjukkan status sosial memiliki keris pada masa lampau. Ya. Misalnya Mas Ahar ini yang sering kejedoran dapat kedok emas gitu ya. Ya itu jadi ya, ini luar biasa
jam yang sekarang dipakai. Nah, gitu ya. Luar biasa. Status sosial. Ya. Kemudian yang terakhir media komunikasi. Keris mampu membawa muatan pesan yang dapat ditangkap isinya dalam sistem budaya masyarakat Jawa. Itu saja sebagai media komunikasi. Ya. Kalau seorang orang tua memberikan keris, misalnya umumnya kan keris yang turun temurun dari generasi ke generasi itu kan adalah keris misalnya adalah keris lakuki. Ya. Ini kan mengandung muatan komunikasi, memberikan komunikasi antara orang tua karena kamu nih jadi kepala keluarga yang benar. Mudah-mudahan kamu rukun dalam berkeluarga sakinah mawaddah. Komunikasi itu diberikan dalam lalu yang keenam medis, kekuatan magis masih diyakini oleh sebagian masyarakat pasti lah ya. Saya sendiri yang pernah melihat keris keton ya pernah. Ya. Kalau ini kayak Pak Ben, ini Mas Pur, mungkin Mas Edi juga pernah menerbangkan keris seperti ya. Dari Lampung ke Jawa ya. Dari Lampung ke Jawa gitu ya. Alias ke payung gitu. Solot gitu. Ya, memang keris mau tidak mau di tengah-tengah masyarakat masih diyakini memiliki kekuatan medisnya tidak